Orang tua memainkan peran penting dalam pendidikan anak-anak mereka. Keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Dengan demikian, pola asuh dan pendidikan anak sebagian besar akan diemban oleh orang tua. Tugas tersebut menjadikan orang tua harus mengetahui dan memahami bagaimana pola asuh yang ideal untuk anak pada setiap tahap perkembangannya. Ini dikarenakan pada setiap tahap perkembangan akan ada tugas-tugas perkembangan yang khas dan unik yang tentunya harus dicapai oleh setiap anak. Namun, hal ini akan berbeda jika orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus atau anak tunagrahita. Anak tunagrahita memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga akan mempengaruhi pola pengasuhan yang akan dilakukan oleh orang tua. Hal inilah yang dialami oleh Bapak Bambang Purnama dan Ibu Najmiah. Mereka dikaruniai anak spesial yang bernama Sabila Nur Aini. Bapak Bambang Purnama berusia 39 tahun dan bekerja sebagai nelayan untuk menghidupi keluarganya. Dengan dikaruniai 4 orang anak, yang salah satunya merupakan penyandang tunagrahita, menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak Bambang Purnama dan Ibu Najmiah untuk melakukan pengasuhan yang khusus untuk tumbuh kembang anaknya. Menurut penuturan Ibu Najmiah, aktivitas yang paling sering dilakukan anaknya adalah bermain. Saat bermain pun seringkali sulit untuk didampingi karena anaknya yang terlalu aktif. Namun, orang tua harus tetap mendampingi anaknya agar tetap dalam pengawasan. Sehingga, orang tua dapat melakukan tugas pengasuhan terhadap perkembangan anak. Pengalaman masa kecil sebagai faktor yang dapat mempengaruhi parenting self-efficacy. Ketika seseorang menyaksikan bagaimana orang tuanya berhasil dalam mendidik mereka, maka terbentuklah model perilaku pengasuhan yang dapat mereka terapkan pada anak mereka nantinya. Sehingga mereka juga akan merasa yakin untuk mampu melakukan hal yang sama dalam proses pengasuhan dan begitu juga sebaliknya. Disiplin merupakan domain yang paling bermasalah terkait dengan efikasi diri mereka. Orang tua terkadang tidak merasa mampu untuk menerapkan rutinitas, menegakkan aturan, dan memperbaiki perilaku anak. Ketidakyakinan orang tua juga dapat dilihat melalui cara yang mereka gunakan untuk menerapkan disiplin pada anak, di mana sebagian besar cenderung menggunakan cara yang keras seperti membentak, menghukum, dan memukul. Cara mendisiplinkan anak dengan keras tidak cocok untuk anak tunagrahita yang memiliki karakter khusus. Pastinya, Ibu Najmiah pernah merasa kesal dan marah dalam mengasuh anaknya. Namun, Ibu Najmiah tidak pernah meluapkan emosinya melalui kekerasan fisik. Ibu Najmiah tetap sabar dan tetap mengontrol emosinya dengan baik. Cara yang biasanya digunakan Ibu Najmiah dalam membangun kemandirian anaknya yaitu dengan memberikan kebebasan pada anaknya untuk mandi sendiri, makan dengan mandiri, memakai baju sendiri, dan lain sebagainya. Namun, ini dilakukan dengan tetap dalam pengawasan orang tua. Dikarenakan seringkali anaknya melakukan dengan tidak tepat. Anaknya pun sering melakukan kebiasaan yang tidak baik, seperti sering membuka baju ketika bermain di luar, sehingga ibunya harus tetap mengawasi dan mengontrol anaknya. Ibu Najmiah tentunya merasakan bahwa pendidikan itu penting bagi anaknya. Ibu Najmiah sering mengajari anaknya di rumah seperti belajar menulis, berhitung, bernyanyi, dan lain sebagainya. Namun, anak sulit berkonsentrasi dalam belajar. Orang tua anak tunagrahita dihadapkan dengan kesulitan ketika mereka harus mengajari anaknya secara langsung. Orang tua mungkin merasa tidak yakin untuk bisa memfasilitasi berbagai kebutuhan anak dalam bidang pendidikan.
sehingga orang tua harus memberikan pendidikan melalui sekolah luar biasa untuk memfasilitasi anak. Orang tua juga harus bisa mengajari dengan pelan-pelan dan sabar, sehingga anak bisa mengikuti dan bisa lebih berkonsentrasi. Di samping itu, kesibukan bekerja juga mempengaruhi keyakinan orang tua. Orang tua merasa mereka disibukkan dengan pekerjaan, maka waktu yang bisa diluangkan untuk anak semakin terbatas. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam berbagai kegiatan bersama anak dapat menurunkan parenting self-efficacy. Ibu Najmiah mengatakan bahwa perhatian sangat penting diberikan tatkala kesibukan orang tua dalam pekerjaan. Ibu Najmiah juga menekankan rekreasi sangat penting untuk anak. Ia sering jalan-jalan mengendarai motor berkeliling di desanya. Biasanya, Ibu Najmiah pergi ke dermaga untuk melihat kapal bersama anaknya. Dengan berekreasi, membuat anak merasa senang dan bisa merefresh pikiran orang tua. Menurut Ibu Najmiah, upaya yang dilakukan orang tua seperti menunjukkan rasa kasih sayang, menunjukkan ekspresi kehangatan, serta keterlibatan orang tua terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan anak berperan penting dalam proses tumbuh kembang anak serta proses sosialisasi antara orang tua dan anak di masa mendatang. Kasih sayang yang diberikan orang tua pada anaknya dapat berupa kata-kata positif, menghabiskan waktu bersama anak, melakukan sentuhan seperti memeluk, mencium, merangkul, melayani seperti memasak makanan kesukaan anak, atau dengan memberikan benda tertentu yang dapat membangun rasa percaya diri anak, sehingga anak merasa diterima. Kepuasan hidup secara khusus, kebermaknaan hidup, tujuan dan harapan hidup, kepuasan pernikahan, pendidikan dan pekerjaan. Hal ini bisa saja tinggi, karena ibu yang memiliki anak tunagrahita yang merasakan puas dalam kehidupannya dikarenakan sudah dapat menerima kondisi anak. Kepuasan hidup pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus dapat ditingkatkan melalui sikap syukur dan penerimaan pada anak. Individu yang bersyukur cenderung lebih mampu mengekspresikan kepuasan hidup mereka. Untuk meningkatkan kemampuan kognitif pada anak tunagrahita, perlu dilakukan terapi. Menurut penuturan Ibu Najmiah, terapi telah dilakukan oleh guru tunagrahita di sekolahnya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kognitif pada anak tunagrahita juga perlu dilakukan. Karena anak tunagrahita sulit mencapai bidang akademis seperti membaca dan kemampuan menghitung yang problematis. Tetapi, hal tersebut dapat dilatih dalam kemampuan. Untuk itu, intervensi yang tepat perlu dilakukan seperti ajarkan anak untuk dapat mengurus dirinya sendiri seperti makan, minum, dan bergaul dengan lingkungannya. Menurut Ibu Najmiah, cara untuk meyakinkan diri sendiri adalah dengan berpikir bagaimana ia bisa mendidik anak yang baik dan benar. Ibu Najmiah tetap merasa semangat karena anaknya. Jika diibaratkan asam dengan garam, jika tidak ada salah satunya, maka suatu masakan tidaklah enak. Pesan Ibu Najmiah untuk orang tua yang memiliki kondisi sama adalah tetaplah percaya diri, jangan hiraukan kata-kata negatif dari orang lain, tetap fokus dengan anak, seperti peribahasa, anjing menggonggong, kapilah berlalu. Tetaplah santai, tenang, dan sabar. Harapan Ibu Najmiah ke depannya adalah bahagia, sekolah yang benar, menjadi orang yang normal dan memiliki perkembangan yang terus meningkat. Cara mewujudkan harapan tersebut adalah dengan menyekolahkan anak di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Jembrana untuk mendapatkan pengetahuan agar anak dapat berkembang. Motivasi saya semangat untuk mendidik anak saya biar dia tidak seperti ini. Saya
sekolahkan anak saya di SLB biar ada kemajuan, biar jangan dibully sama teman-temannya, ya sering dia sama temannya. Terus biar dia pinter lah, biar jangan seperti kita, walaupun dia ada kekurangan, biar dia lebih pinter sama kita lah sedikit, biar menyamai sama teman-temannya itulah.